Begitu kuatnya, begitu bahayanya kerakusan seseorang terhadap agama, kerakusan seseorang kepada tahta dan harta, begitu membahayakannya kepada agama, sehingga biarpun katanya dia orang alim seperti tidak alim, katanya dia beragama seperti orang tidak pernah beragama. Kenapa? Kenapa kok kejahatan dilakukan semuanya? Bukankah dia punya ilmu ini? Bukankah dia punya amal ini? Akan tapi karena di hatinya ada kerakusan yang tersembunyi, maka perilakunya seperti orang tidak punya agama. Agamanya sudah rusak dengan kerakusannya. Kita perlu merenung sejenak. Apa sih yang dimaksud rakus kepada tahta, rakus kepada dunia? Antara tahta dengan dunia itu ada saling keterkaitan. Sehingga orang rela membeli tahta, korban untuk dunianya. Tapi untuk apa tahta? Kembali untuk mencari dunia. Gak ada orang membeli tahta sampai keluar duit banyak miliaran untuk mengambil tahta, kecuali untuk mengambil dunia kembali. Jadi urusannya sama, dunia dengan tahta, tahta dengan dunia. Sehingga mungkin ada orang yang jadi sesuatu, dia berbayar dengan nilai yang sangat besar, tujuannya pun pada akhirnya untuk mengembalikan hartanya, dunia. Nah itulah cinta dunia, berputar-putar antara tahta dan dunia, dunia dan tahta. Dengan tahta dia bisa mengambil dunia sebanyak-banyaknya, maka dengan dunia pun dia bisa membeli tahta. Maunya begitu. Sehingga apa? Dia tidak peduli tentang kebaikan-kebaikan. Yang penting tahtaku dan yang penting hartaku. Nah, sekarang bagaimana mengetahui kalau orang itu rakus? Rakus itu karena sebetulnya kalau dalam bahasa hikmah yang pernah disampaikan adalah kefakiran tersembunyi. Biarpun katanya hartanya melimpah, tapi dia masih seperti orang fakir. Digambarkan oleh baginda Nabi orang rakus itu kalaupun diberi satu lembah emas, dia minta lembah yang kedua. Diberi emas di lembah yang kedua, dia minta yang ketiga. Sampai kapan? Sampai masuk ke mulutnya tanah, baru diam. Itu si rakus. Dan orang rakus akan terus merasakan kefakiran di dalam dirinya. Dan dia tidak akan menemukan kepuasan. Dan tidak bisa mensyukuri nikmat. Yang ada hanya kurang dan kurang dan kurang. Dia sudah bisa beli rumah, membangun rumah yang bagus, megah. Kemudian lihat tetangga yang bangun lebih megah lagi. Karena ada bibit sombong kemarin yang belum dihapus. Akhirnya muncul kedengkian di dalam hatinya, kemudian kerakusan, maka pun dia akhirnya berjuang mengumpulkan dunia dengan bermacam cara untuk bisa membangun rumah lebih gede dari rumah tetangganya. Itu kerakusan yang tersembunyi. Sehingga kejahatan-kejahatan dilakukan bagi orang-orang rakus ini. Akan tapi begitu sebaliknya, orang yang diberi oleh Allah sifat qanaah, mudah mensyukuri karunia Allah, dia adalah orang kaya hati. Dan kaya hati kaya sebelum kaya. Sehingga dikatakan Imam Syafi'i, wa anta wa malikud dunya sawa. Kalau seandainya hatimu telah dipenuhi dengan sifat gona'ah, punya qalbun gonu, punya hati yang gona'ah, mudah bersyukur atas karunia, maka engkau dengan raja dunia itu sama. Artinya apa? Hatinya tenang, seperti memiliki dunia seisinya. Hatinya tenang, tidak sibuk dengan mengejar kerakusannya, tidak sibuk menuruti kerakusannya. Tapi kalau sudah rakus, lihat nanti macam-macam, bukan topik rumah saja. Nanti berkembang tentang jam tangan merek apa, cincin macam apa, kemudian mobil merek apa, dan seterusnya dan seterusnya. Terus berantai ini semuanya. Tujuannya adalah juga untuk menggedekan yang kemarin yang sudah kita hapus, kesombongan. Belum lagi nanti kejahatan-kejahatan kerakusan itu nanti akan kemana-mana. Dan insya Allah akan kita bahas buah daripada kerakusan pada akhir kesempatan ini. Kita gambarkan dulu lalu bagaimana untuk memahami kalau ini rakus atau tidak rakus. Ini orang bekerja mencari uang, mencari harta. Tapi dia bukan orang rakus. Yang satu lagi bekerja mencari uang tapi rakus. Mana yang membedakan wong sama-sama? Berangkat ke kantor, berangkat ke pabriknya. Ini berangkat ke kantor, berangkat ke pabriknya. Dan ketahuilah bahwa Islam tidak menyuruh hambanya adalah hamba yang merepotkan orang lain. Tetap Islam harus menjadi orang kuat. Islam menjadikan orang harus menjadi orang kuat dalam segala hal. Kuat fisik, kuat ekonomi juga.
Jadi mencari dunia bukan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Boleh seseorang menjadi orang paling kaya di negeri ini, di kota ini, boleh. Akan tapi bagaimana cara meraih kekayaan dan untuk apa kekayaan itu yang menjadikan orang itu rakus atau tidak rakus. Ada orang bekerja, Masya Allah, dia sudah punya penghasilan besar, ternyata dia ingin lebih besar lagi. Dia punya pabrik satu, ternyata ingin pabrik lagi. Kenapa? Tujuannya adalah apa kira-kira? Jika ternyata orang ini tujuannya adalah baik, maka dia bukan orang rakus. Ternyata yang dipikirannya adalah saya ingin mengangkat umat, saya ingin mengangkat orang fakir, saya ingin berbagi, saya ingin bangun masjid, saya ingin bangun pesantren, saya ingin berbuat baik dengan kekayaan saya. Kebetulan Allah memberikan kepadaku kemampuan berbisnis, maka aku harus berbisnis sehebat-hebatnya. Tujuannya benar. Tujuannya adalah Allah, maka biarpun tampak dia kerja keras dengan penghasilan yang banyak, ternyata dia bukan orang yang rakus tadi. Kenapa? Tujuannya jelas. Kemudian tanda tujuannya jelas dan dia bukan orang rakus. Tanda tujuannya jelas adalah caranya meniti adalah dengan cara yang baik. Makanya kalau ada orang bekerja keras untuk mengumpulkan kekayaan, bekerja keras mengumpulkan kekayaan, tujuannya baik, caranya baik, maka dia bukan orang rakus. Modalnya halal, kerjanya benar, hasilnya kaya, buahnya untuk kebaikan, maka ini bukan orang rakus. Secara zahir adalah gebiarnya sama dengan satu lagi yang cari uang, kerja, kekayaan ngumpulkan. Dia punya pabrik banyak, kemudian ngumpulkan emas berkilo-kilo barangkali. Akan tapi untuk apa? Dia hanya senang menumpuk harta dan untuk menggedekan kesombongannya. Hanya untuk ngoleksi atau kekayaan apa, untuk dipamerkan atau untuk bangga-banggaan saja. Sehingga tidak rindu berbuat baik kepada orang lain. Kemudian apa kita lihat? Cara menitinya pun adalah dengan cara yang tidak baik. Yang penting dapat duit. Yang penting usahaku adalah sukses. Gak ngerti modalnya dari mana. Dan malam ini adalah waktu kita untuk bersihkan diri. Lalu anda model yang mana, hai hamba Allah? Bukan anda dilarang untuk menjadi orang kaya. Anda boleh menjadi orang kaya, tapi kayanya kaya Abdurrahman bin Auf. Bahkan anda boleh menjadi raja sekalipun, rajanya seperti Raja Sulaiman dan Raja Daud. Jadi di surga itu juga ada raja, di surga juga ada rakyat. Di surga ada orang kaya, di surga juga ada orang melarat. Surga bukan hanya milik orang melarat saja. Orang kaya juga boleh masuk surga. Abdurrahman bin Auf adalah orang kaya dari sahabat Nabi. Bahkan beliau adalah termasuk minal asyratil muwasyarina bil jannati. Termasuk salah satu dari 10 orang yang diberi kabar gembira oleh Nabi masuk surga. Orang kaya masuk surga juga ada. Sekarang tengok diri anda sendiri bagaimana di saat anda mengumpulkan kekayaan. Waktu anda mengejar tahta untuk apa tahta itu? Atau anda sudah berada di kursi jabatan tinggi, punya pendudukan tinggi. Apa yang anda lakukan setelah itu? Dan bagaimana anda meniti untuk menggapai tahta itu, hai hamba Allah? Lalu bagaimana anda mencari kekayaan itu? Sudahkah dengan modal yang benar, kerja yang benar, kemudian dibarengi dengan permohonan kepada Allah yang maha kaya, yang maha kuasa untuk menjadikan anda kaya? Jika cara anda meniti kemuliaan, meniti kekayaan, meniti tahta itu adalah dengan cara yang benar, maka kemudian tujuannya benar, dan setelah terbukti anda kaya, anda buktikan cita-cita anda, maka anda bukanlah orang tamak. Biarpun tampak setiap hari anda pakai di atas mobil mewah, rumah megah, harta melimpah, akan tapi anda bukan orang tamak. Kenapa? Waktu anda mencari kekayaan dengan cara yang benar, halal, kemudian setelah anda menjadi orang kaya, kalau ada orang bicara tentang pembangunan masjid besar di kota ini, anda punya sumbangsih. Pembangunan pesantren di sana, anda punya sumbangsih. Santunan fakir miskin yatim piatu, anda punya sumbangsih. Luar biasa. Seperti anda ada program kebaikan di masyarakat, anda punya sumbangsih. Luar biasa. Biarpun katanya anda harta melimpah, anda bukan orang tamak. Tengok diri anda hari ini, tidak usah nengok orang lain. Bagaimana anda meniti kekayaan. Bahkan biarpun belum menjadi orang kaya, katanya si fakir dia, miskin dia, maka dia termasuk kelas tamak kelas tinggi di saat meniti rizkinya tadi, mencari rizki dengan cara yang haram. Biarpun belum punya harta melimpah, biarpun punya ada kekayaan, sudah fakir dia, setiap hari ngutang, makan susah dan sebagainya. Ternyata waktu mencari rizki tidak pernah peduli halal haram.
dia adalah tamak. Hanya kebetulan nasibnya masih fakir. Kalau jadi kaya akan tampak kalau dia orang rakus dan orang jahat ya. Makanya di saat dalam kefakiran, semoga Allah cukupkan rezeki Anda. Amin. Yang masih berada dalam kefakiran, jadilah fakir yang saleh. Jangan sampai hanya untuk mendapatkan 1 juta rupiah, 600 rupiah, meninggalkan salat, membuka aurat, melanggar Allah. Biarpun masih fakir, ternyata kelas tinggi tamaknya. Karena keridhaan Allah dijual dengan rupiah tadi. Tetap haram nggak boleh. Dan ingat, tujuan sebaik apapun jika dititi dengan cara yang tidak benar gak akan sampai kepada tujuan. Bangun masjid itu bagus, bangun masjid. Wudhu itu bagus, wudhu. Tapi kalau wudhu pakai air kencing gak akan bisa suci sampai kapanpun. Bangun masjid itu bagus, tapi kalau gerakkan anak-anak muda untuk ngerampok biar cepat jadi masjid, gak benar, tetap gak benar. Maka lihat, sekarang tengok diri Anda, agar Anda tidak tergolong orang rakus. Rizki sudah dijatah oleh Allah. Maka dalam akidah kita, haram pun rizki, cuman rizki yang jelek. Makanya titi rizki Anda. Ibaratnya begini loh, Anda sudah dikasih jatah, itu loh hartamu. 1 miliar, 100 juta, atau berapa itu hartamu. Tinggal Anda mengambilnya lewat jalur kanan atau jalur kiri. Jatahmu sudah ada. Gak akan pindah ke orang lain. Cuman bedanya, kalau jalur kanan, harta bersih mengantarkan ke surga. Ambil jalur kiri, ya itu jatahnya. Makanya ada ahli surga kaya, ada ahli surga, ahli neraka kaya. Jadi kalau kita meniti dengan cara yang benar, terus dengan Allah dan Rasulnya, dengan syariatnya, Anda pun tetap sampai kepada tujuan itu. Karena sudah jatah Anda. Cuman bedanya Anda mengambilnya dengan cara yang benar. Biarpun dia berusaha, katanya, wah dengan cara yang canggih, strateginya, ini saya harus mendapatkan kekayaan. Kalau nggak dapat jatah, nggak ada. Biarpun dia misalnya jabatan ada, modal ada, caranya nggak benar, haram dilanjut, nggak jatah kaya juga nggak kaya. Jadi ketahuilah, Anda boleh menjadi orang paling kaya di negeri ini, tapi tolong titi kekayaan Anda dengan cara yang benar. Ingat Allah dan dengan Allah. Dan bercita-citalah setelah Anda kaya mau apa. Setelah Anda kaya mau apa. Inilah yang membedakan antara orang rakus dan bukan rakus. Tujuan mencari kekayaan dan tahta, kemudian cara meniti kekayaan dan tahta. Jika tujuannya baik dan caranya baik, lihat, biarpun Anda bergelimang harta, Anda bukan orang rakus. Rakus itu harta ada di hatinya. Sehingga dikeluarkan susah. Sehingga doanya para kekasih Allah, ya Allah jadikan dunia di tangan kami, jangan kau jadikan dunia di hati kami. Karena di tangan begitu mudah. Ada yang ingin berbagi, ada yang ingin memerlukan, dia mudah berbagi. Dan tidak menjadikan hatinya sedih di saat harta ini berkurang. Baik. Ini adalah yang namanya rakus. Ayo kita tengok diri kita sendiri. Jangan-jangan sampai kita golongan rakus. Nah, mari kita praktekkan kerakusan ini. Apa ilmu rakus ini. Agar kita paham prakteknya. Bukan praktek kita menjadi rakus. Kita untuk nengok diri kita sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita langsung. Yang jelas Islam mengajarkan kita untuk menjadi al-mu'minul gawi. Orang mukmin yang kuat. Anda boleh berbisnis. Jika di antara yang mendengar suara ini adalah orang yang bakat berbisnis. Ayo berbisnis yang hebat. Setelah Anda